Shalom, salam unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMA Kristen Generasi Unggul Kupang, Bapak Ibu Mentor yang kami hormati, serta hadirin siswa-siswi SMA Kristen Generasi Unggul Kupang, dan juga yang menonton melalui live streaming. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara debat calon OSIS SMA Kristen Generasi Unggul Kupang tahun pembelajaran 2024-2025. Sebelum memulai acara kita, para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Greetings. 1, 2, 3. Mars Genyu. 1, 2, 3. Sesama paslon. Jadi harus yang betul-betul berintegritas. Oke, siap kepada paslon? Luar biasa, siap? Aduh, siap? Baru tahun ini 5 paslon, biasanya paling tinggi 3. Tahun ini kalian cetak skor 5 paslon maju dan siap bertempur. Oke, tepuk tangan untuk para paslon. Dan juga untuk mengakhiri sambutan saya pada siang hari ini, dengan resmi saya membuka kegiatan debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Kristen Generasi Unggul Kupang tahun pelajaran 2024-2025 resmi dibuka. Saya kembalikan. Acara debat ini merupakan salah satu momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan OSIS yang baru. Kita akan menyaksikan para calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun pembelajaran 2024-2025 yang akan memaparkan visi, misi, program kerja, dan juga gagasan mereka untuk memajukan sekolah kita yang tercinta ini. Mari kita simak dengan baik, karena suara kita sangat berharga dalam menentukan masa depan kepemimpinan OSIS ini. Dan inilah saat yang ditunggu. Pasangan calon OSIS kita untuk tahun pembelajaran 2024-2025. Pada pasangan calon dengan nomor urut 1 atas nama Sarah dan Joy, bisa-bisa mengambil tempat di depan. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Nike dan Keren. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Echa dan Jelita. Pasangan calon nomor urut 4 atas nama Prince dan Intan. Dan pasangan calon nomor urut 5 adalah Christine dan Sandrina. Para pasangan calon bisa dipersilakan untuk duduk. Sebelum memulai acara debat, izinkan saya membacakan tata tertib yang harus kita ikuti bersama.
Pertama, waktu presentasi. Setiap pasangan calon diberikan waktu 5 menit untuk memaparkan visi, misi, serta program kerja mereka. Yang kedua adalah sesi tanya jawab. Setelah presentasi akan ada sesi tanya jawab dari panelis serta audiens. Setiap pasangan calon diberikan waktu 2 menit dalam menjawab setiap pertanyaan yang ada. Yang ketiga adalah tata cara bertanya dan menjawab. Para audiens yang ingin bertanya diharapkan mengajukan pertanyaan yang relevan dan membangun. Calon diminta menjawab dengan lugas, jelas, dan tetap menjaga etika dalam berdebat. Yang keempat adalah kedisiplinan waktu. Setiap pasangan calon dan audiens diharapkan menghormati batasan waktu yang sudah ditentukan. Jika waktu habis, moderator akan memberikan tanda. Yang kelima adalah sikap dalam debat. Debat ini adalah ajang untuk menyampaikan ide, gagasan, dan bukan untuk menjatuhkan lawan. Setiap peserta diharapkan bersikap sopan santun dan juga tidak menyerang lawan, serta tetap menghormati lawan. Mari kita ikuti jalannya debat ini dengan tertib, penuh semangat, dan tetap menjaga sportivitas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara debat paslon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Kristen Generasi Unggul Kupang tahun pembelajaran 2024-2025. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemaparan visi, misi, serta program kerja dari pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kami mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk memaparkan visi, misi, serta program kerja mereka. Dan waktu yang diberikan adalah 5 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, shalom semua. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari pasangan calon nomor urut 1 akan memaparkan visi misi kami. Perkenalkan, saya calon ketua OSIS atas nama Sarah Priscilla Muskana. Dan saya wakil ketua OSIS atas nama Joy Geraldi Leonardo Kedo. Berikut visi kami. Visi kami adalah membangun OSIS yang maju, mandiri, adil, jujur, dan unggul, menjadikan OSIS sebagai wadah tampung bagi minat dan bakat setiap menti, serta menginspirasi seluruh menti untuk lebih disiplin, kreatif, dan berprestasi. Misi kami mengajak seluruh menti untuk aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik yang diselenggarakan, membentuk pengurus OSIS yang kompak dan kreatif, serta mengembangkan program kerja OSIS yang lebih inovatif. Berikutnya program kerja kami mewadahi para menti berpotensi untuk mengikuti lomba-lomba, mengadakan kegiatan olahraga bersama, misalnya senam bersama di hari Jumat, melakukan kegiatan bakti sosial ke panti asuhan. Selanjutnya, menyelenggarakan pentas seni dan stand bazar di lapangan sekolah, menerima aspirasi dari seluruh menti melalui kertas dan kotak aspirasi yang akan dibuat, kemudian disebarkan ke seluruh siswa, dan menyelenggarakan kegiatan rekreasi keluar bersama seluruh warga sekolah. Sekian dari pemaparan visi misi kami berikan waktu kepadamu. Selanjutnya, pada pasangan calon OSIS dengan nomor urut 2 kami persilakan. Waktu dimulai dari sekarang. Shalom, selamat siang untuk semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan kepada kami, Plasma 02. Hari ini kami akan memaparkan visi, misi, dan program kerja kami. Visi kami menjadi wadah terdepan dalam pengembangan kreativitas, kepemimpinan, dan solidaritas siswa di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berprestasi. Untuk misi kami akan mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, manajemen, dan organisasi melalui berbagai proyek dan tanggung jawab dalam kegiatan OSIS, menciptakan lingkungan sekolah yang positif,
membantu menciptakan suasana sekolah yang mendukung, aman dan harmonis dengan mempromosikan sikap saling menghargai dan kerjasama antar siswa. Program kerja kami yang pertama lebih menertibkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dengan konsisten. Yang kedua, melaksanakan kegiatan bakti sosial secara rutin setiap 2 bulan sekali di lokasi panti asuhan. Program kerja yang ketiga, memberikan informasi terkait kegiatan relawan yang dibuka untuk siswa sekolah menengah secara aktif agar bisa diikuti para siswa. Yang keempat, memperbaiki tempat parkir sepeda dan motor dan menambahkan rak helm untuk semua warga sekolah. Yang terakhir, meningkatkan fungsi UKS, melaksanakan kegiatan sosial, dan yang terakhir, mengembangkan fungsi majalah dinding. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selanjutnya pada pasangan calon nomor urut 3 kami persilakan. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, shalom untuk semuanya. Perkenalkan, di sini saya sebagai calon ketua OSIS SMA Kristen Generasi Unggul Kupang atas nama Fakuensa Safirodetan. Perkenalkan, nama saya Jelita Nanebeda. Saya sebagai calon wakil OSIS SMA Kristen Generasi Unggul Kupang. Baik, visi kami mewujudkan dan memajukan siswa-siswi dengan berlandaskan K2I, yaitu kejujuran, ketaatan, dan integritas diri, sehingga dapat berperan aktif, membantu perkembangan siswa-siswi, dan mendukung perkembangan siswa-siswi. Sedangkan misi dari kami adalah mengarahkan dan membimbing siswa-siswi untuk memupuk K2I, yaitu kejujuran, ketaatan, dan integritas diri, dan mendukung pengembangan bakat siswa-siswi di bidang akademik maupun non-akademik, serta mengutamakan dan mempertahankan nilai spiritual sebagai landasan untuk mengembangkan karakter inti siswa dan siswi. Selanjutnya, program kerja dari kami. Yang pertama ialah mengadakan lomba-lomba di hari penting kebangsaan maupun keagamaan. Yang kedua, membantu mempersiapkan siswa dan siswi untuk mengikuti lomba untuk mewakili sekolah. Yang ketiga, mengadakan pentas seni agar siswa dan siswi dapat mengekspor kreativitas mereka menjadi sebuah karya. Yang keempat, mengadakan lomba cerdas cermat untuk mengasah kemampuan siswa. Dan yang terakhir, mengadakan kegiatan sosial dalam rangka membantu orang-orang yang membutuhkan, yaitu dengan cara penggalangan dana. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Kepada paslon nomor urut 4, kami persilakan. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, shalom. Baik, buat para mentor yang terkasih dan teman-teman menti, sekarang kami akan memaparkan visi misi kami. Baik, visi kami yaitu menjalankan OSIS sebagai jembatan penghubung bagi seluruh siswa Genyu untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga nantinya akan terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, berprestasi, dan berkarakter unggul. Oke, baik, misi kami mewujudkan program kerja yang dapat mengembangkan bakat siswa Genyu dan kegiatan yang dapat meningkatkan potensi siswa agar menjadi siswa yang berprestasi dan menambah wawasan seluruh siswa Genyu. Baik, program kerja kami yaitu menyusun rencana OSIS setiap tahun. Yang kedua, mengadakan lomba setiap tanggal atau bulan tertentu. Yang ketiga, mengadakan kerja bakti bersama 1 bulan sekali. Yang keempat, kunjungan kasih di tempat-tempat seperti panti asuhan atau TPA. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Selanjutnya, pada pasangan calon nomor urut 5. Sekali lagi saya ingatkan untuk mengingat waktu dalam pemaparan visi dan misi, karena kita hanya menyediakan waktu 5 menit. Baik, Waktu dimulai dari sekarang. Baik, shalom semuanya.
Perkenalkan, nama saya Kristen Audrey Gaswers. Saya di sini sebagai calon ketua OSIS. Salam semua, perkenalkan nama saya Sandrina Gabriel Hengel Laikol. Di sini saya sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Kristen Generasi Unggul Kupang. Visi kami yaitu mewujudkan OSIS yang berperan sebagai agen perubahan positif dengan mengintegrasikan kecerdasan, iman, dan karakter dalam setiap kegiatan programnya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang klinis produk. Misi kami mendorong kreativitas, pemikiran kritis, dan problem solving, mendukung penguatan iman dan nilai religius, serta menanamkan integritas kepemimpinan dan empati dalam budaya saling menghormati. Program kerja kami yang pertama yaitu informasi harian. OSIS dapat mengelola papan informasi atau sistem pengumuman digital untuk menyampaikan informasi penting setiap hari, termasuk jadwal sekolah, pengumuman penting setiap hari, dan juga mengadakan lomba untuk menghias informasi agar mendorong kreativitas siswa. Yang kedua ada Market Day. Nah, Market Day ini untuk menjual jajanan. Yang ketiga ada festival komunitas, mengadakan bazar hasil karya Menti. Dari hasil bazar itu dananya kita dapat donasikan ke lembaga amal. Yang keempat, perlombaan kelas meeting. Kegiatan ini setelah ujian semester untuk relaksasi sekaligus hiburan bagi Menti setelah menjalani ujian. Sekian dari kami, terima kasih. Demikian kita telah mendengarkan visi, misi, serta program kerja dari kelima paslon kita. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebagai langkah awal, saya ingin memberi sebuah pertanyaan pembuka bagi seluruh paslon yang ada, yaitu, sebagai seorang pemimpin, tentunya Anda menjadi pusat perhatian dari seluruh teman-teman. Bagaimanakah sikap Anda untuk menunjukkan bahwa Anda adalah seorang pemimpin, serta bagaimana strategi Anda dalam membangun hubungan yang baik dengan siswa, mentor, dan juga staf sekolah? Saya akan memberikan waktu untuk berdiskusi selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, kepada para hadirin, mengingat bahwa kita juga bisa memberikan pertanyaan, maka dari itu bagi paslon yang sudah menjawab, para hadirin bisa menyimaknya dengan baik dan juga bisa menyiapkan pertanyaan terkait dengan visi, misi, ataupun program kerja. Baik yang itu yang telah duduk di tempat ini maupun juga yang mengikuti lewat live streaming bisa menanyakan pertanyaan terkait dengan visi, misi, dan juga program kerja dari para pasangan calon OSIS kita. Waktu tersisa 15 detik. Oke, baik. Waktunya telah habis. Kepada calon nomor urut 1, kami mempersilakan untuk menjawab pertanyaan. Dengan waktu yang diberikan adalah 2 menit. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari moderator. Kami akan menjawab pertanyaan. Sebagai pemimpin tentu kita akan menjadi pusat perhatian. Nah, kira-kira apa yang harus kita tunjukkan agar kita terlihat seperti pemimpin? Jawabannya dengan melakukan 10 indikator karakter dan menunjukkan teladan yang baik dalam setiap sikap dan tindakan. Kemudian, cara untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama teman dan juga mentor, dengan kita membangun pendekatan lewat komunikasi yang baik dengan mentor maupun teman kelas. Baik, sekian dapat kami jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 yang telah menjawab pertanyaan.
Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan. Waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Baik, kami akan menjawab pertanyaan, yaitu dengan belajar untuk berinteraksi, belajar membangun hubungan dengan siswa-siswi di sekolah. Dan juga kami akan mencoba memfilterkan diri atau belajar dari sikap-sikap tiap-tiap siswa-siswi di sekolah agar kalau kita sudah memfilterkan diri, maka kita sudah bisa mengkontrol diri kita dan kita juga akan bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi di sekolah maupun warga-warga sekolah. Dan juga kita akan menjadi contoh baik untuk adik kelas maupun kakak kelas. Dan juga para mentor juga akan belajar juga bahwa sebenarnya sikap yang dihasilkan oleh OSIS ini adalah sikap yang sangat baik untuk semua warga sekolah ini. Sekian dari jawaban kami, terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 3, kami persilakan. Waktu untuk menjawab pertanyaan dimulai dari sekarang. Baik, jawaban dari kami. Sikap dan cara kami yang pertama, kami tentunya harus melakukan 10 indikator sebagai contoh bagi para siswa. Baik, dan jawaban kedua, bagaimana cara kami untuk membangun relasi yang kuat antara siswa dan juga warga sekolah? Tentunya yang pertama kami harus melakukan pendekatan diri. Nah, pendekatan diri ini kami harus melakukannya kepada siswa dan juga kepada semua mentor, supaya kami sebagai ketua dan wakil ketua dapat mengetahui permasalahan dan juga apa yang ingin disampaikan oleh para warga sekolah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 4. Waktu untuk menjawab pertanyaan dimulai dari sekarang. Oke, jawaban dari kami menjadi potensi yang baik, menciptakan suasana yang ramah, selalu menjaga sikap dan tutur kata, menghormati sesama, serta membangun hubungan keharmonisan yang baik antara ketua maupun pemimpin lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor 4. Dan selanjutnya kepada paslon nomor urut 5. Waktu untuk menjawab pertanyaan dimulai dari sekarang. Baik, kami akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, kita menjadi teladan bagi siswa-siswa lain, contohnya dengan melakukan konsistensi karakter dengan konsisten. Yang kedua itu menjalan komunikasi yang baik dengan mentor dan siswa agar tidak terjadi miskomunikasi dan saling menghormati. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 5. Dan kita semua telah mendengar jawaban dari setiap paslon yang ada. Dan bagi para paslon, kami memberikan kesempatan untuk menyangga salah satu paslon, bisa untuk memberi sanggahan dengan 1 kali kesempatan. Baik, saya akan menyangga pasangan calon nomor urut 4. Bagaimana cara Anda untuk membangun lingkungan sekolah yang harmonis dan juga kondusif? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab, yaitu dengan membangun komunikasi dengan beberapa mentor atau beberapa warga sekolah. Dengan begitu, dengan komunikasi yang baik, maka kami akan menjalani hubungan yang erat. Dengan begitu, kita dapat bersama atau kita dapat bersatu agar kita bisa menjadi suatu kelompok yang lebih lebih kuat daripada yang seperti yang dulu. Walaupun dulu dengan dikatakan bahwa walau kita memiliki hubungan kuat, tapi belum tentu hubungan itu bisa bertahan. Dengan komunikasi, kita bisa mempererat hubungan itu agar menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih pada paslon nomor urut 3 yang telah menyangga paslon nomor urut 4. Dan kepada paslon nomor urut yang lainnya, jika ingin menyangga, kami persilakan.
Baik, jika tidak ada, selanjutnya kita akan sesi tanya jawab bersama dengan para audiens atau para hadirin yang ada di sini. Kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelas. Jadi dari kelas 10 akan memberikan 2 pertanyaan yang akan dijawab tergantung dari paslon yang mereka pilih. Jika mereka memilih semua paslon wajib menjawab, maka semua paslon wajib menjawab. Jika mereka memilih salah satu paslon yang wajib menjawab, maka hanya paslon tersebut yang akan menjawab. Selalu ingat bahwa waktu untuk menjawab hanyalah 2 menit. Dimulai dari kelas 10, kami akan menyediakan 2 kesempatan untuk memberi pertanyaan. Shalom. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya ini mengajukan kepada semua paslon, kelima paslon. Baik, pertanyaannya, seberapa yakin kalian bahwa kalian adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab? Dan seberapa yakin kalian dapat melaksanakan setiap program yang sudah dipaparkan? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 1 silakan dicatat, disimpan dulu, dan kepada pertanyaan nomor 2, silakan. Baik, Shalom. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1, yaitu pada saat presentasi tadi saya sempat dengar ada kalimat bahwa menginspirasi setiap menti untuk berkembang. Bagaimana langkah yang kalian ambil untuk mereka dan apakah kalian sudah menjadi inspirasi? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada seluruh paslon, bisa berdiskusi selama 1 menit dan akan menjawab 2 menit. Bagi para hadirin yang telah memberikan pertanyaan, bisa kami memberikan kesempatan untuk menyanggah jawaban dari paslon jika belum sesuai dengan apa yang diinginkan atau jawaban yang sesuai. Dengan memiliki 2 kali kesempatan untuk menyanggah. Waktu tersisa 15 detik. Oke, waktunya habis. Kepada pasangan calon nomor urut 1, kami persilakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan pertama dari tadi kelas 10. Jadi sebagai pemimpin yang bertanggung jawab tentunya harus menjadi teladan karena sudah pasti seorang pemimpin itu menjadi pusat perhatian. Nah, untuk itu dibutuhkan siswa yang menjadi teladan misalnya saat melakukan 10 indikator yang berlaku, misalnya mengerjakan tugas, mengerjakan konsistensi, renungan, dan hafalan, dan lain-lain. Dan untuk bisa menjalankan program-program kami yang kami rencanakan dibutuhkan kerjasama dari para pengurus OSIS yang harus kompak dan saling mendukung agar dapat terciptanya program kerja yang terwujudkan di OSIS nanti. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari saudari dari saudari Aurel. Pertanyaannya, apakah kami sebagai pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sudah menjadi inspirator bagi para menti? Jawabannya tentu belum, tapi kami masih bisa berkembang melalui saran-saran dari setiap
warga sekolah, baik itu mentor maupun menti agar bisa memperbaiki setiap kesalahan yang kami tunjukkan dalam perilaku baik itu perkataan maupun perbuatan. Sekian pertanyaan. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Waktu untuk menjawab pertanyaan dimulai dari sekarang. Kami akan menjawab pertanyaan. Kami yakin karena kami memiliki program yang menurut kami dapat membantu siswa-siswi mengembangkan potensi dan kepercayaan diri mereka. Dan juga pastinya kami akan saling bekerja sama dan kami akan kompak untuk OSIS-OSIS dan kami akan mewujudkan program kerja yang kami buat dengan sangat baik dan mewujudkan OSIS-OSIS juga yang baik dalam berbagai bidang. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian kepada paslon nomor urut 3, kami persilakan. Waktu untuk menjawab pertanyaan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Saudari Tari. Kami sangat yakin bahwa kami bisa menjadi pemimpin, karena sebelum kami mencalonkan diri sebagai OSIS, kami harus merefleksi dulu terlebih dahulu diri kami, apakah kami cocok menjadi pemimpin atau tidak. Selain itu, kami juga yakin karena kami telah melakukan 10 indikator yang benar selama kami di SMA ini. Dengan bukti bahwa kami selalu mendapatkan nebes menti dari bulan Juni sampai sekarang. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 4, kami persilakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Tari, yaitu kami sangat yakin karena kami percaya pada potensi yang ada di dalam diri kami untuk menjadi ketua OSIS dan wakil OSIS yang akan selalu siap. Dan juga kami sangat yakin dengan anggota-anggota yang akan kami pilih nanti, pasti yakin setiap program kami yang akan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kami siapkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tari juga. Kami sangat yakin pada apa yang sudah kami buat dan kami juga akan memenuhi semua program yang telah kami buat dan kami akan menjadi teladan yang baik bagi seluruh siswa Genyo dan kami juga menciptakan kerjasama yang baik dan harmonis. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelas 10. Di sini kami sangat yakin bahwa kami sebagai pemimpin kan sebagai teladan, jadi kami harus meneladani yang baik seperti melakukan 10 indikator untuk menjadi contoh bagi menti yang lain. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada sanggahan dari kelas 10, kami memberikan 2 kesempatan untuk menyangga dari setiap paslon yang ada. Oke, baik. Jika tidak ada, kami akan memberikan kesempatan berikutnya kepada kelas 11 untuk memberikan 2 pertanyaan yang ada. Dan juga jika ada jawaban yang belum memungkinkan atau jika belum ada jawaban yang pas dan berkehendak, bisa untuk disanggah. Baik, Shalom. Saya perwakilan dari kelas 11 ingin bertanya kepada semua paslon. Pertanyaannya adalah, jika kalian menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, bagaimana cara kalian memilih setiap anggota-anggota yang akan mengisi setiap bidang-bidang di organisasi OSIS? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih.
Baik, saya akan menanyakan kepada semua paslon, bagaimana cara Anda menghadapi dan menyelesaikan konflik di dalam tim OSIS? Terima kasih. Baik, kepada para paslon yang telah mendapatkan pertanyaan, bisa berdiskusi selama 1 menit. Dan waktu untuk menjawab pertanyaan tetap 2 menit. Oke, baik, waktu telah habis. Kepada paslon nomor urut 1, kami persilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan pertama. Ketika menjadi OSIS, bagaimana cara memilih anggota OSIS? Normalnya pasti akan memilih dari nilai akademik maupun non akademik. Tapi kita sebagai sekolah Kristen tentu harus memperhatikan sikap dan perilaku dari setiap anggota OSIS. Jadi kita akan memilih berdasarkan sikap dan perilaku sehingga semua anggota OSIS bisa menjadi contoh yang baik untuk setiap warga sekolah. Selanjutnya, untuk menghadapi konflik yang terjadi dalam tim OSIS, dapat diatasi dengan semua anggota OSIS memberikan masukan untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut, dan tentunya diperlukan sikap menerima pendapat atau kritik dengan lapang dada. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu cara kami memilih. Itu kami melihat potensi yang ada dan kami menanyakan apa mereka sanggup menjalankan bidang yang ditentukan. Dan pastinya kami tidak ada unsur pemaksaan ataupun unsur yang harus di mana kami memaksa mereka untuk menjalankan bidang yang mana mereka tidak sanggup. Di situ kami akan melakukan komunikasi yang baik dan kami akan menanyakan apakah mereka yakin dan sanggup untuk menjalankan program di bidang tertentu yang sudah kami tentukan untuk mereka. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Itu kita harus saling terbuka satu sama lain. Jadi kalau ada kekurangan harus saling menyampaikan supaya kita saling memperbaiki kekurangan yang ada. Sekian dan terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2 dan selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3 kami persilakan. Waktu Baik. untuk menjawab dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu kami akan melakukan pengamatan dan akan bertanya kepada guru-guru dan mentor-mentor tentang pendapat mereka atas pengamatan siswa-siswi pada siswa-siswi sehingga kami dapat mengetahui siapa saja yang layak menjadi anggota OSIS sehingga bukan hanya untuk bergaya namun menjadi teladan. Selanjutnya, cara kami untuk menyelesaikan masalah yang berada dalam OSIS. Yang pertama tentunya kami akan melakukan rapat OSIS agar tidak semua warga sekolah mengetahui masalah ini sehingga dapat diselesaikan oleh para OSIS saja. Dan selain itu, kami juga akan menanyakan kepada OSIS tersebut kira-kira apa yang membuat mereka memiliki masalah tersebut. Baik, terima kasih.
Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 4 kami persilakan. Waktu untuk menjawab pertanyaan dimulai dari sekarang. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kenan. Cara kami adalah dengan mencoba mengumpulkan seluruh anggota dan kami akan berkomunikasi. Dengan begitu, kami akan menemukan inti masalah yang dapat kami selesaikan secara bersama. Dan juga kami akan memilih dengan mencatat nama-nama yang akan dipilih dan mencoba untuk meminta saran pada mentor, dan tidak cuma itu saja, tetapi kami akan mencoba untuk mencari siswa yang ingin kami pilih untuk masuk ke dalam anggota OSIS, dan siswa yang akan kami pilih tidak dipilih secara asal, tetapi kami memilihnya karena kami melihat potensi yang sangat besar yang ada di dalam diri mereka. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Kena. Jawaban saya, tentu kita harus menghadapi setiap masalah itu dengan memiliki pikiran yang positif dan selalu menjaga tutur kata atau sikap dan selalu menerima pendapat satu dengan yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kepada paslon nomor urut 5 kami persilakan. Waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelas 11. Bagaimana jika kalian menjadi ketos dan wakitos, bagaimana cara memilih anggota-anggota dalam setiap bidang OSIS? Tentu saja melalui diskusi. Apakah bidang tersebut sesuai dengan bakat siswa atau tidak? Kami juga akan meminta saran dari para mentor-mentor. Baik, di sini kami akan menjawab bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, sebagai pemimpin, kita harus bersikap adil pada anggota OSIS. Jika terjadi konflik dalam OSIS, kita dapat menyelesaikan dengan mengadakan rapat untuk mengetahui masalah yang terjadi dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut bersama. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kepada para pasangan calon yang telah menjawab. Bagi kelas 11 yang jika ingin ada sanggahan, bisa langsung dengan mengangkat tangan setelah seluruh pasangan calon menjawab pertanyaan yang ada. Oke, baik. Jika tidak ada, kita akan melanjutkan kepada kelas berikutnya, yaitu kelas 12 IS. Kelas 12 IS, kami persilakan untuk memberikan 2 pertanyaan yang ada, dan jika ada sanggahan, bisa langsung mengangkat tangan setelah seluruh pasangan calon memaparkan jawaban mereka. Oke, baik. Shalom. Perkenalkan nama saya Jaswan dari kelas 12 IS. Saya akan memberikan pertanyaan kepada seluruh paslon. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu apa motivasi Anda menjadi wakil dan ketua OSIS? Yang pertanyaan yang kedua saya akan berikan kepada paslon nomor 3. Apa yang membedakan Anda dari paslon-paslon lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pasangan calon yang telah diberikan pertanyaan. Waktu untuk berdiskusi adalah 1 menit. Waktu tersisa 15 detik lagi. Oke, waktu habis. Untuk menjawab pertanyaan, kami memulai dari paslon nomor urut 5 untuk menjawab pertanyaan.
Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan di kelas 12 IS. Apa motivasi untuk menjadi wakil dan ketua OSIS? Di sini kita menjadikan lingkungan sekolah yang nyaman bagi siswa maupun mentor dan juga kami mengambil kesempatan ini untuk belajar menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Jaswan, yaitu motivasi kami adalah belajar dari pengalaman dan mencoba untuk terus menjadi lebih baik dan tak terlepas dari dukungan keluarga yang jauh atau keluarga dekat, sehingga itu menjadi salah satu motivasi terbaik yang saya masih pegang sampai sekarang. Oke, saya akan menambahkan sedikit. Motivasi kami akan berusaha menjadi teladan yang baik meskipun belum sepenuhnya, tetapi kami akan terus berusaha. Dan dari kesempatan ini juga kami menjadikan kesempatan ini sebagai sebuah ini pembekalan atau pembelajaran untuk kedepannya. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu motivasi kami adalah karena kami melihat bahwa pada diri kami ada potensi besar menjadi seorang pemimpin dan dapat membimbing siswi yang lain dalam setiap bidang. Baik, pertanyaan yang kedua dari Kak Jaswan juga, apa yang membedakan kami dari paslon-paslon lain? Nah, menurut kami yang membedakan kami dari paslon-paslon lain, tentunya kami tidak ingin merendahkan paslon-paslon lain, namun kami melihat dalam diri kami bahwa kami memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sehingga kami, walaupun kami berdua adalah satu kelas, namun kami memiliki potensi yang kuat untuk bisa menjadi OSIS, dan kami pun tidak jatuh karena kami punya lawan semua itu adalah kakak kelas. Namun kami yakin bahwa kami bisa untuk membimbing para siswa. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Jaswan. Motivasi kami yaitu kami ingin mencari pengalaman dalam berorganisasi. Jadi, dalam OSIS, kami bisa melatih diri untuk menjadi pemimpin dan mengembangkan jiwa organisasi kami. Dan juga kami akan mencoba mengasah diri dalam berorganisasi sebagai bekal untuk masa depan kita ke depannya. Sekian dari saya dan sekian, amin. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelas 11 IS. Jadi motivasi untuk menjadi OSIS menurut saya yaitu untuk menambah pengalaman baru dan juga mencoba hal baru dalam hal berorganisasi di OSIS serta untuk meningkatkan sikap kepemimpinan dari saya sebagai calon ketua dan Joy sebagai wakil ketua. Tentunya selain untuk menambah wawasan dan mencoba hal baru, kami juga melatih diri untuk bisa lebih berpengalaman dalam mengorganisir suatu kelompok, dan kami ingin agar sekolah menjadi lebih kreatif melalui kegiatan-kegiatan baru yang lebih kreatif dan inovatif, serta untuk meningkatkan semangat belajar setiap menti yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Baik, jika ada sanggahan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut kepada pertanyaan berikutnya dari kelas 12 MIA. Kepada kelas 12 MIA kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan bertanya kepada 5 paslon, bagaimana kalian akan mengukur keberhasilan program kerja baru? Kriteria evaluasi apa yang akan kalian gunakan untuk menilai dampak dan efektivitas program tersebut terhadap warga sekolah? Sekian, terima kasih.
Baik, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, sesuai misi dan visi yang dipaparkan oleh paslon nomor urut 2 dan 5, yaitu salah satunya itu menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis. Nah, salah satu ciri lingkungan yang harmonis yaitu bebas dari yang namanya kegiatan atau tindakan bullying. Nah, bagaimana tekanan kelompok sebaya dapat mempengaruhi perilaku bullying? Bagaimana OSIS dapat membantu siswa mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk menolak tekanan negatif dari teman sebaya yang telah melakukan bullying. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kepada para pasangan calon bisa berdiskusi dengan waktu 1 menit. Dan bagi kelas 12 MIA jika ingin ada sanggahan ataupun ada perdebatan atau jawaban yang kurang pas, bisa langsung mengangkat tangan. Waktu tersisa 15 detik lagi. Oke, waktu habis. Kepada pasangan calon yang ingin menjawab, dipersilakan untuk berdiri. Baik, untuk mengukur keberhasilan dari program kerja kami, tentunya dibutuhkan kerjasama antara ketua, wakil, juga para pengurus OSIS yang mau untuk saling bekerja sama dan kompak untuk keberhasilan program kerja OSIS nantinya. Jadi untuk program kerja OSIS ini, kami sebagai wakil dan ketua OSIS tentu membutuhkan bantuan dari setiap anggota OSIS yang berpartisipasi. Jadi kami akan bekerja sama semaksimal mungkin untuk meningkatkan presentase keberhasilan dari program kerja kami. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Devan, yaitu jawabannya pastinya kami membutuhkan kerjasama untuk mewujudkan program kerja yang jelas. Dan kerjasama itu harus dari semua warga, dan kami juga berantisipasi agar komunikasi antara kami dan warga sekolah maupun siswa-siswi dan para mentor itu lebih jelas, dan program kerja yang kami akan gunakan ini lebih jelas. Sekian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Catherine. Itu cara mencegahnya adanya pembulian dengan cara mengevaluasi siswa-siswi dan saling terbuka apa adanya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Tentunya yang akan kami lakukan, yang pertama, kami akan berusaha dengan semaksimal mungkin agar program kerja yang kami buat ini bukan hanya sekedar menjadi program kerja yang hanya akan dihafal dan akan dipaparkan saja, namun itu juga dapat diterapkan kepada semua siswa-siswi. Dan yang akan kami lakukan adalah kerjasama antara anggota OSIS dan juga pemimpin OSIS, sehingga program kerja ini dapat berlangsung dengan lancar. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Devan, yaitu kriteria kami adalah kami akan mencoba dan terus mencoba agar program kami yang kami akan jalankan bisa berjalan menjadi 100% dan program-program yang program-program itu akan menjadi cara untuk cara yang akan menjadi suatu yang akan menjadi yang akan menjadi yang akan menjadi sebuah tolak ukur kami agar dapat menilai kami menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Dan itu adalah jawaban dari kami. Oke, saya akan menambahkan sedikit. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Devandro.
Jawaban dari saya, tentunya kami akan membangun hubungan yang baik antara mentor dan mentee agar kami dapat menilai dan dapat membangun program yang sudah kami paparkan, dan kami juga membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik agar program ini dapat berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelas 12 MIA. Yang pertama yaitu harus adanya hubungan yang baik antara anggota dan ketua maupun wakil agar dapat menciptakan kerjasama yang baik. Baik, kami juga akan menjawab pertanyaan dari kelas 12 MIA mengenai bullying. Di sini kita dapat melakukan mentoring apabila kita melihat adanya tindakan bullying di lingkungan sekolah atau melakukan sosialisasi dampak dari bullying. Maka sekian dari kami, terima kasih. Saya ingin menyanggah dari paslon nomor 5. Yang pertama kan tadi ada pertanyaan tentang bullying. Nah di situ monitoring yang dilakukan. Mungkin dari pengalaman yang sudah terjadi di periode saya, ada tindakan-tindakan yang sudah terjadi. Bagaimana tindakan kalian dari ketua OSIS dan maupun wakil ketua OSIS melakukan mentoring sehingga tidak terjadi di dalam kalangan OSIS. Baik, kepada pasangan calon yang dituju, bisa berdiskusi dan untuk segera menjawab pertanyaan atau sanggahan tersebut. Baik, kepada pasangan calon, dimohon untuk menjawab. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Alen. Sini kita tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita melakukan sosialisasi mengenai dampak dari bullying untuk kesehatan mental dan fisik. Di situ kita bisa mengambil, jika kita mengetahui apabila ada terjadinya tindakan bullying, kita dapat mengambil tindakan yang tegas pada anggota yang melakukan bullying. Oke, dari kami terima kasih. Baik, ini ada sanggahan sedikit untuk semua paslon mungkin. Apa yang terjadi jika paslon dari ketua dan wakil yang terpilih saat melakukan pemrograman kerja terjadi ketidakeratan
relasi dari ketua dan anggota sehingga dalam pembagian kerja itu hanya memberikan pekerjaan yang membebankan salah satu pihak. Dari jika tidak ada kerjasama dari ketua dan anggota, apa yang akan dilakukan oleh wakil dan ketua OSIS? Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Yang saya maksud, jika jika dari semua paslon dari salah satu paslon yang terpilih dari wakil dan ketua saat melakukan pemrograman kerja, dan jika terjadi relasi yang tidak baik antara anggota dan ketua sehingga hanya membebankan salah satu pihak, apa yang akan dilakukan oleh wakil dan ketua OSIS? Baik, waktu telah habis. Kepada pasangan calon yang ingin menjawab, kami persilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ishak. Pertanyaannya, jika saat melaksanakan program kerja ada ketidakeratan hubungan antara anggota dan ketua maupun wakil ketua, apa yang akan dilakukan? Ya, untuk mencegah ketidakberhasilannya suatu program kerja, tentunya kami akan mencegahnya dengan cara untuk mempersiapkan setiap anggota agar siap melaksanakan setiap program kerja, sehingga saat pelaksanaan program kerja tidak ada masalah yang terjadi, sehingga persentase keberhasilan dari program kerja tersebut bisa meningkat sampai 100% dan bisa berjalan dengan baik. Sekian dari kami, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Isa. Jadi kita perlu komunikasi dan saling menerima masukan dari anggota serta keluhannya. Dan juga kita harus adil memberikan tugas supaya tidak ada yang terbebani dan akhirnya menimbulkan masalah atau konflik antar OSIS. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Isa. Yang akan kami lakukan jikalau terjadi relasi yang tidak baik antara anggota OSIS dan juga ketua OSIS, maka kami akan menanyakan kepada anggota OSIS kami akan lakukan rapat dan menanyakan kepada anggota OSIS apakah yang membuat relasi ini menjadi tidak baik. Dan sebelum itu untuk mencegahnya, pastinya kami harus yang pertama sebelum melakukan pemilihan anggota OSIS, kami juga harus melakukan sosialisasi terhadap siswa-siswi agar siswa-siswi tidak memiliki masalah dengan ketua OSIS dan juga wakil OSIS. Selain itu, untuk mencegah agar proker kami berjalan dengan lancar, maka kami harus melakukan kerjasama yang baik agar proker ini tidak hanya memberatkan satu pihak saja, namun semua pihak juga dapat melaksanakannya. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ishak, yaitu mencoba untuk menyelesaikan masalah. Saya ada anggota atau anggota dengan saya dan dengan mencoba untuk mencari kesalahan saya atau kesalahan dari anggota dan mencoba untuk memperbaiki dan mencoba dan berkomunikasi kembali agar kami bisa menyelesaikan masalah kami dan kami tidak membebankan program kami di salah satu anggota atau membebankannya kepada diri saya sendiri dan agar program yang kami jalankan bisa jalan 100% dan tidak mengalami masalah. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Ishak. Di sini sebagai ketua dan wakil, kita dapat melakukan komunikasi dengan baik dengan setiap anggota agar relasi dapat dibangun dengan baik. Yang kedua itu, kami sebagai ketua dan wakil, kita menegur agar tidak hanya tugas-tugas tidak hanya terbeban oleh salah satu pihak saja, dan juga kita akan membagi tugas kepada setiap anggota dengan jelas dan adil. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, mungkin tadi ada tambahan sedikit dari paslon nomor urut 1, kami persilakan. Jadi untuk tadi pertanyaan Kak Ishak itu kalau program kerja itu dijalankan, apakah hanya akan dibebankan kepada satu orang atau kepada semua orang? Jawabannya tentu kami akan membagi tugas agar tidak memberatkan satu pihak atau satu seksi saja. Jadi tidak boleh ada tidak boleh ada rasa memilih. Jadi kita harus menerima setiap pekerjaan dan tugas yang sudah dibagi kepada setiap anggota. Sekian tambahan dari kami. Sebelumnya ada tambahan dari saya, dan jika dalam pelaksanaan program kerja OSIS, jika ada menimbulkan relasi antara ketua dan wakil dan juga para pengurus OSIS yang kurang baik, maka dibutuhkan sikap mau mengalah dan tidak egois, serta mau menerima kritik atau pendapat dari yang lainnya. Terima kasih. Nah, saya mau menginterupsi sedikit dari jawaban paslon nomor 5 yang menjawab sosialisasi tentang bullying. Nah, kita di Genio ini sudah sering sekali mendengar sosialisasi anti bullying dari mentor-mentor ataupun dari narasumber yang dari luar. Nah, dengan dilakukannya banyak sosialisasi tentang bullying tuh nyatanya masih ada tindakan bullying yang terjadi di Genio. Nah, yang saya mau tanya itu apa tindakan OSIS ambil yang kalian yakin 100% itu dapat mencegah tidak ada namanya tindakan bullying? Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Catherine, di mana yang kita ketahui di sini kan sudah ada peraturan. Kalau tindakan membuling itu kita akan mendapatkan SP3. Dari sini kita cuma mempertegaskan bahwa dilarang untuk adanya tindakan bullying di lingkungan sekolah. Apabila ada tindakan bullying kita dapat
mempertegas dan tindak lanjut pada pihak sekolah. Sekian dari kami, terima kasih. Saya ingin menyanggah sedikit. Yang saya simak dari tadi, jawaban dari para paslon menyatakan bahwa mereka akan mengoptimalkan pembagian tugas yang sama rata agar menghindari pembenaran tugas kepada satu pihak. Nah, yang saya ingin tanya kepada para paslon, belajar dari kepemimpinan tahun lalu, kami juga melakukan hal yang sama, yaitu pembagian tugas dengan cara merata. Namun yang diperhatikan di situ adalah kurangnya inisiatif sebenarnya. Jadi yang saya ingin tanya, bagaimana cara para paslon untuk membangun inisiatif dari para anggotanya untuk melakukan tugasnya sesuai dengan yang sudah diberikan? Terima kasih. Waktu tersisa 15 detik lagi. Baik, waktunya telah habis. Kepada para pasangan calon yang ingin menjawab, kami persilakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari KGG. Jadi untuk mencegah kurangnya inisiatif dari setiap anggota, pada saat pemilihan kami akan menanyakan kira-kira para anggota mau tidak untuk berpartisipasi dalam setiap program kerja yang kami cetuskan, sehingga pada saat program kerja semua anggota OSIS bisa berperan aktif dengan kesadaran diri sendiri. Serta harus diperlukannya rasa sadar diri sebagai anggota OSIS agar setiap tugas yang diberikan dan dibagikan dapat dilakukan dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Sekian jawaban dari kami. Baik, saya akan menjawab, yaitu kita sebagai anggota OSIS pastinya mempunyai inisiatif sendiri untuk bergabung dengan OSIS. Dan pastinya kita menanyakan bidang mana yang paling mereka minati atau yang paling mereka inginkan itu. Serta kita juga harus mempunyai kesadaran diri yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari KG. Yang pertama, tentunya sebelum kami membeli anggota OSIS, kami harus melihat OSIS-OSIS yang bisa bekerja dan bukan hanya untuk menumpang nama saja. Dan selain itu, dibutuhkannya rasa sadar diri untuk melakukan proker dan bukan hanya untuk menerima jadi saja proker-proker yang telah dilakukan oleh anggota lain, namun tidak memiliki inisiatif sendiri untuk melakukannya. Sehingga itu dengan rangkuman yang saya lakukan, maka dibutuhkannya rasa sadar diri dari setiap anggota OSIS. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari KG, yaitu dengan cara kami akan sebelum kami menyatakan anggota yang kami pilih, kami akan bertanya kepada mereka, apakah engkau memiliki inisiatif yang tinggi ataukah hanya ingin masuk OSIS hanya karena ikut-ikut saja atau karena sertifikat yang akan diberikan. Tentu dengan jawaban seperti itu kami akan menolaknya dan kami akan mencari anggota yang lebih memiliki inisiatif dan juga mereka akan ditetapkan di su- di struktur organisasi yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari KGG. Jadi sebelum kami memilih anggota-anggota OSIS, kita harus melihat potensi pada diri menti agar mereka tidak kerja di bawah tuntutan saja, melainkan berinisiatif. Sekian dari kami, terima kasih. Ini mau interupsi sedikit. Yang GG bertanya tadi itu apabila ketika kita sudah memilih anggota, nah ketika kita membuat suatu program, nah terus itu tuh tidak ada kayak anggota lain tuh tidak mau bekerja, begitu tuh kira-kira apa yang maksudnya inisiatif, maksudnya peran aktif dari ketua dan wakil ketua yang digunakan untuk apa dilakukan untuk membangun inisiatif dari dalam diri begitu. Maksudnya bukan sebelum memilih kegiatan itu bukan. Maksudnya ini ketika sudah terjadi, ada kegiatan terus para anggota tuh tidak bekerja secara aktif. Nah, begitu tuh itu peran dari ketua dan wakil ketua tuh apa supaya kayak anggota tuh bisa menjadi aktif gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Para pasangan calon bisa berdiskusikan selama 1 menit untuk menjawab pertanyaan. Baik, waktunya tersisa 15 detik lagi. Dimohon kepada para pasangan calon untuk segera mempersiapkan jawabannya. Ya, waktunya habis. Kepada pasangan calon dengan nomor urut 1 bisa dengan jawab pertanyaan. Jadi untuk agar anggota semua memiliki rasa percaya diri dan untuk bisa lebih menginisiatif, kami sebagai ketua akan menunjukkan teladan dengan memberikan mereka rasa berani untuk mencoba hal baru. Jadi program kerja itu tidak hanya ditekankan atau dibebankan kepada anggota-anggota saja, tetapi kepada semua bagian dari OSIS. Jadi kita tidak perlu merasa tertekan. Jadi ketika kita merasa tertekan, kita bisa meminta bantuan dari anggota-anggota lain maupun mentor. Sekian jawaban dari kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Jadi kita mengimbau para anggota agar mau bekerja sama dan komunikasi seperti menanyakan jika tidak bisa bekerja di bidang yang ditentukan, maka mau bekerja di bidang yang mana atau bidang yang diminati. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Catherine. Jawaban dari kami ialah
Tentunya kami sebagai ketua dan wakil OSIS akan menjadi teladan kepada seluruh anggota dengan cara yang baik sehingga para anggota-anggota dapat membangun inisiatif dari diri mereka sendiri dan juga dapat sadar diri karena mereka telah melihat bahwa ketua dan wakil ketua juga telah melakukan pekerjaan sehingga semua anggota harus melakukan pekerjaannya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab, yaitu kami akan mencoba untuk meminta bantuan anggota lain yang membantu anggota lain agar bisa membantu kami menjalankan program yang ingin dijalankan. Sekian dari kami, terima kasih. Ya baik, waktu untuk menjawab pertanyaan dimulai dari sekarang. Jadi sebelum kita membagikan tugas, kami akan menanyakan kepada anggota jika ada kendala agar anggota bisa digantikan dengan anggota lain sesuai potensi anggota. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mengingat waktu yang ada, kita akan menutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada para pasangan calon yang telah menjawab dan juga terima kasih kepada para audiens dan para hadirin serta yang live streaming yang telah menonton para pasangan calon ini dan juga yang telah memberikan pertanyaan kepada para pasangan calon. Demikianlah rangkaian acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk hari ini. Kita telah mendengarkan bersama pemaparan visi, misi, program kerja, serta gagasan yang telah disampaikan oleh para pasangan calon. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pertimbangan kita semua dalam memilih pemimpin OSIS yang terbaik, yang akan membawa perubahan positif bagi sekolah kita nanti. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mendukung jalannya acara ini, khususnya kepada Bapak Ibu Mentor, para panitia P5, dan juga para paslon ketua dan wakil ketua OSIS untuk tahun pembelajaran 2024-2025, serta dengan semua siswa-siswi yang dengan antusias hadir dalam acara siang ini. Akhir kata, mari kita tetap menjaga semangat demokrasi, menjunjung tinggi sportivitas, dan selalu ingat bahwa suara kita adalah bagian dari perubahan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pengumuman dari pengurus KPO yang akan diumumkan oleh Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah bekerja sama dalam acara debat ini. Saya akan mengumumkan beberapa pengumuman, yaitu pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS akan dilangsungkan pada tanggal 20 September 2024. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah kita bersama-sama menaikkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ruben. Pada Saudara Ruben, saya persilakan. Baik, Pak, Miss, dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan debat kandidat OSIS pada siang hari ini, mari kita tutupi dengan doa, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami untuk melakukan kegiatan debat kandidat OSIS pada siang hari ini. Terima kasih Bapa atas hikmat dan pengertian-Mu yang Engkau limpahkan kepada para kandidat, panitia, moderator, para mentor, beserta peserta yang hadir pada siang hari ini Bapak.
Bapa, kami percaya melalui proses ini Engkau sedang menuntun kami untuk memilih pemimpin yang terbaik sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Ya Bapa, dalam kerajaan surga kami mohon berkat-Mu buat para kandidat, biar mereka tetap melayani dan tetap percaya diri Bapa. Bapa, kami juga percaya biar melalui proses ini Bapa, hanya kami melakukan untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, dalam kerajaan surga ini saja doa permohonan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Kakak Ruben yang telah memimpin kita dalam doa penutup. Maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi. Salve. Salve. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Salam Pancasila. Dan salam unggul untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Amin.